Selang air supercharge disemprotkan langsung ke gadis ini. Kekuatan airnya begitu kuat sehingga menyakitinya, tapi dia tetap memandang dengan tenang. Acuh tak acuh terhadap permintaannya dan menyemprot selama hampir 1 jam. Setelah itu, dia menyajikan makanan mewah. Tetapi gadis itu tidak bisa makan daging, tetapi dia tetap mencoba memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Jika dia tidak memakan semuanya dalam 10 menit, dia akan dihukum lebih keras. Karena untuk bertahan hidup, dia hanya bisa menelan makanan dengan gemetar. Dia berpikir bahwa dia bisa melewatinya tetapi tidak tahu bahwa ini baru permulaan. Lalu dia dibawa oleh Orhun ke kandang. Dia menyuruhnya menggosok tempat itu bersih. Setiap 10 menit akan datang untuk memeriksa. Jika tidak bersih, dia harus tidur di sini malam ini. Karena terlalu lama terendam air. Tangannya mulai terluka tapi dia tidak berani berhenti. Setelah membersihkan sepanjang malam, dia lelah keluar. Melihat matahari yang cerah. Memberinya harapan untuk lanjut hidup. Tetapi kata-kata Orhun selanjutnya membuatnya putus asa. Mulai sekarang kamu akan menjadi budak pribadiku. Selama 24 jam, setiap kali aku memanggilmu, kau harus ada di sana. Hira awalnya berpikir bahwa bertemu Orhun, dia akan memiliki kehidupan yang bahagia. Tapi tanpa diduga, dia telah menjadi budak. Hira tanpa sadar pergi ke kamar mandi. Lepas bajunya yang compang camping. Setelah mandi dia mengenakan pakaian bersih. Dia tidak tahu seperti apa kehidupan di masa depan. Tapi satu-satunya pilihan sekarang adalah mengikuti perintah Orhun. Orhun tidak menyangka setelah Hira menyelesaikan riasannya, dia akan terlihat seperti orang yang berbeda. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tapi hanya meminta pengurus rumah tangga untuk mengajarinya aturan keluarga. Keluarga Orhun adalah keluarga yang bergengsi di wilayah tersebut, sangat kaya. Jadi bisa menjadi pelayan di keluarganya, aturannya sangat menuntut. Misalnya, jaga kebersihan kolam setiap saat. Bahkan 1 daun pun tak boleh terjatuh. Handuk harus dibuang setelah digunakan. Orhun suka bersih dan tidak membiarkan 1 noda pun. Kemudian pengurus rumah tangga mengajarinya membuat kopi. Harus memperhatikan dosis yang tepat, dan terakhir tambahkan irisan tipis lemon. Pengurus rumah tangga mengira Hira butuh waktu untuk belajar. Tanpa diduga, dia terlihat kikuk tapi sangat cerdas. Sangat cepat dia telah mempelajari banyak pekerjaan. Tetapi ketika dia sedang berjalan di dalam rumah, dia bertemu dengan Orhun. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha untuk tidak melakukan kesalahan, sikapnya tidak berubah. Kemudian dia menyeretnya ke kamar dan memarahinya. Jangan berpikir jika kau bisa membuat kopi, dapat pekerjaan rumah tangga dengan baik, kau akan mendapat imbalan. Tapi, perlahan aku akan menyiksamu. Kau akan menyesal datang ke rumah ini. Setelah mengatakan itu, dia pergi, meninggalkan Hira sendirian di kamar. Dia melihat kalung di tangannya dan air mata mengalir seperti hujan. Tentu saja, dia juga memiliki masalah yang sulit untuk dibicarakan. Sekarang Orhun telah mengubah sikapnya. Dia melihat foto yang diambil dengan adik perempuannya dengan wajah yang sangat sedih. Orhun memiliki 2 adik perempuan. Adik Mirhan bekerja sebagai dokter di Afrika. Karena kondisi medis yang terbelakang, dia merasa sangat kasihan dengan para pasien di sana. Jadi memutuskan untuk tinggal di sana untuk waktu yang lama. Tapi di sana sangat sengsara, Orhun tetap ingin Mirhan kembali. Tetapi tidak peduli berapa banyak dia menasihati, Mirhan tetap tidak akan kembali. Dia pikir disinilah dia menemukan nilai kehidupannya. Selain itu, dia punya banyak teman di sini. Kebetulan Hira adalah salah satunya. Dia selalu dikendalikan oleh para gangster di sana dan sering dipukuli. Selama perawatan Mirhan sangat menyesali keadaan Hira sehingga dia memperlakukannya seperti saudara perempuan. Dia bahkan memberikan kalungnya. Tapi itu dengan cepat menyebar ke telinga kakak gangster itu. Di tempat di mana kondisi medis sangat buruk. Dia memutuskan untuk mencuri persediaan medis tetapi dideteksi oleh Mirhan. Karena ingin menyembunyikannya, dia menggunakan Hira untuk menyelundupkan racun ke dalam kue. Sebenarnya Hira tidak tahu ada masalah dengan kuenya. Dan begitulah tragedi itu terjadi. Namun ketika Orhun mendengar kabar tersebut, dia langsung pergi ke Afrika. Melihat tubuh adiknya yang dingin, dia sangat memilukan. Setelah mengetahui kejadian itu, Orhun menemukan gangster itu.
tanpa banyak bicara dan kemudian bertindak tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Setelah itu, target dia selanjutnya adalah Hira. Bahkan jika dia tidak tahu apa-apa, di matanya jika dia tidak membawa kue itu, adiknya tidak akan mati. Jadi dia membawa Hira kembali ke negaranya dan memenjarakannya di mansion, menyiksanya untuk balas dendam. Dan Hira, mengira dia secara tidak langsung membunuh Mirhan, mengizinkan Orhun melakukannya. Tetapi ketika Orhun tenggelam dalam ingatan, teriakan yang menyedihkan terdengar. Menunggu ketika dia keluar, dia menemukan sepupunya Fedar mencekik Hira. Membeli budak tanpa mengeluarkan uang untuk tinggal di mansion besar. Harus bekerja keras pada awalnya tetapi kemudian bisa mengenakan pakaian bersih. Setiap hari, hanya membuat kopi dan menuangkan teh untuk dibawa ke bos. Di sini Hira hanya melayani Orhun. Meskipun dia mengenakan pakaian staf biasa, itu tidak bisa menyembunyikan kecantikan dan auranya. Orhun memiliki sepupu yang sering menimbulkan masalah. Fedar menyukai Hira begitu dia melihatnya. Dia pikir dia anak orang kaya jadi selama dia melambaikan tangan, Hira langsung akan melompat masuk. Tapi dia tidak menyangka Hira akan bereaksi dengan kasar. Bahkan diketahui oleh Orhun. Karena Hira, dia tidak ragu bertengkar dengan sepupunya. Bahkan menyatakan di depan semua orang di rumah ini kecuali dia, tidak ada yang bisa menggertak Hira. Tetapi meskipun Orhun menghentikannya tepat waktu, itu tetap menyakiti Hira. Dia tidak bisa berhenti mengingat apa yang terjadi tadi. Mungkinkah hanya karena statusnya yang rendah, dia harus menderita penghinaan? Dia pergi ke kamar mandi dan menggosok tubuhnya dengan sekuat tenaga. Pada saat ini seseorang membawakannya pakaian. Ini karena Orhun menyuruhnya untuk membawakannya. Hira merasa terkejut. Setelah selesai berganti pakaian, dia pergi mencari Orhun. Tetapi ketika hanya mereka berdua, Orhun kembali ke sikap seperti semula. Saya menyarankanmu untuk melupakan tadi. Saya tidak ingin melindungimu. Meski dia tahu Fedar tidak benar, dia tetap sengaja mengatakan. Jangan berpikir kamu cantik, kamu bisa menggunakan orang lain untuk melarikan diri dari sini. Dan kalimat itulah yang menyentuh harga diri Hira. Dia mengangkat tangannya hendak menamparkan Orhun tetapi ditangkap olehnya. Sekarang mereka berdua saling memandang. Hira menatapnya tanpa rasa takut. Aku lebih suka menghabiskan hidupku sebagai budakmu untuk menebus dosa-dosaku. Juga tidak ingin mengambil keuntungan dari orang-orang seperti Fedar. Setelah mengatakan itu, Hira pergi. Kalimat itu membuat Orhun sangat terkejut. Pikir apa yang dirinya katakan tadi terlalu berlebihan. Hira dengan sedih kembali ke kamarnya, dia membenci dirinya sendiri karena tidak berguna. Tahu ini tidak bisa menyalahkan Orhun. Jika dia tidak memberikan kue itu kepada Mirhan sebelumnya, dia tidak akan diracuni dan mati. Tetapi sebenarnya dia tidak tahu bagaimana dia bisa membiarkan itu terjadi. Tapi bukan hanya dia yang menyalahkan dirimu sendiri. Orhun juga kesal sekarang. Padahal dia ingin membalaskan dendam adiknya. Tapi memikirkan tentang Hira yang polos membuat hatinya sedikit berdebar. Orhun tidak pernah memberitahu siapapun bahwa kematian Mirhan terkait dengan Hira. Meski mulutnya keras, tindakannya melindunginya. Dan Fedar, setelah melakukan kesalahan, dia tidak mengira dia salah. Tapi pikir Orhun selalu memandang rendahnya. Bahkan memukulnya hanya karena seorang pelayan. Berpikir seperti itu, dia pergi ke rumah Orhun dan menatapnya dengan ekspresi sinis. Lalu pintu kamar Hira terbuka membuatnya sangat gugup. Tetapi dia memutuskan bahwa jika Fedar masih memaksanya, dia harus menjaga kesuciannya bahkan jika dia mati. Lalu orang itu berjalan semakin dekat. Hira berdiri untuk memprotes tapi ketika melihat, itu adalah Orhun. Hira kaget dan Orhun sangat tenang. Dia tahu apa yang dia katakan barusan terlalu banyak, tapi dia malu untuk meminta maaf kepadanya. Jadi berpura-pura membawa kunci dan menyuruhnya untuk jangan lupa mengunci pintu ketika tidur. Lalu pergi. Tindakan itu membuat Hira sedikit terharu. Dia buru-buru mengikuti Orhun ingin membantunya membalut lukanya. Anehnya Orhun tidak marah. Tapi katakan padanya untuk segera kembali ke kamar, luka ini tidak masalah. Dan dia melakukannya demi dirinya sendiri. Tidak ingin Hira diperhatikan oleh orang lain. Ini juga cara untuk melindunginya. Kali ini Orhun tidak menyangka adegan itu dilihat oleh sepupunya. Eda diam-diam telah lama mencintai Orhun,
tetapi kemunculan Hira yang tiba-tiba membuatnya khawatir. Intuisi mengatakan latar belakang Hira tidak sederhana. Tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang tetapi diam-diam mengamati. Secara kebetulan, keesokan harinya ketika Hira membawakan kopi untuk Orhun, dia melihat Orhun merawat lukanya. Dia ingin membantu, tetapi dia menolak. Jangan berpikir saya ingin dekat dengan Anda. Apakah kau lupa bahwa kau secara tidak langsung membunuh saudara perempuanku? Dia menyuruhnya untuk mengetahui identitasnya. Kata-kata itu membuat Hira tidak bisa membantah. Namun saat keluar kamar dilihat oleh Eda membuatnya merasa terancam. Awalnya, kamar Orhun tidak dapat diakses oleh siapapun. Lalu dia berpura-pura baik dan bertanya pada Orhun apakah dia tidur nyenyak tadi malam. Melihat Orhun begitu dingin padanya, juga tidak mengatakan apapun tentang lukanya. Sebelum dia pergi, dia melihat bantalan luka di lantai. Dia tidak mengerti mengapa dia selalu melindungi Hira. Lalu Eda datang ke kamar Hira dan berkata, "Ingat, kau hanya seorang pelayan di rumah ini, jangan berharap masuk ke kelas atas." Melihat ekspresi frustrasi Hira, Eda semakin marah. Jadi dia membuat keputusan gila.